Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota Samaria yang bernama Sika, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Joseph. Di situ terdapat sumber Yakub. Yesus sangat letih kerana perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumber itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumber ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumber ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan tanaknya." Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi di sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa
Dan siapa saja menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus kerana perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Kerana perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi kerana apa yang engkau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah Injil Tuhan. May the words of God away sins. Amen. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan minggu ketiga di Prapaskah, musim Prapaskah, tahun liturgi C. Tetapi kita pakai pembacaan dari tahun liturgi A. Sebab malam Paskah kita ada banyak katekumen di baptis. Hari ini Injil ambil dari Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Ayat 5 sampai 42. Dan Injil hari ini memberitahu kita 2 yang penting. Pertama iman. Kedua Roh Kudus. Dalam iman kita dibaptis. Dalam pembaptisan kita terima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu roh cinta Allah, roh kehidupan Allah, roh kegembiraan Allah. Lagi Injil memberitahu kita 2. Pertama iman, kedua Roh Kudus. Pertama iman. Injil memberitahu kita hari ini itu iman perempuan Samaria pandai tumbuh. Awal-awal dia kenal Yesus orang Yahudi saja. Lama sikit dia kenal Yesus Nabi. Nanti lama sikit lagi dia kenal Yesus Mesias. Dan akhirnya dia jadi Rasul Yesus pertama. Missionary Jesus pertama. Dia pergi kasih tahu sama orang Samaria tentang Yesus. Dan sama orang Samaria datang jumpa Yesus. Dan mereka percaya Yesus juru selamat dunia. Macam iman Samaria, perempuan Samaria. Kita punya iman pun tiap-tiap tahun mesti tumbuh. Sebab itu tiap-tiap tahun, tiap-tiap malam Paskah, tiap-tiap malam Paskah kita masih jawab 6 soalan iman. Masih kita membaharui iman kita, membaharu pembaptisan kita. Kedua, Injil memberitahu kita tentang Roh Kudus. Injil memberitahu kita Yesus memberi perempuan Samaria Roh Kudus. Dia memberi perempuan Samaria al hidup yang Roh Kudus. Dan ini al hidup Roh Kudus akan dalam itu perempuan Samaria
jadi satu mata air. Sumber. Keluar banyak air. Keluar banyak hidup kekal. Dan perempuan Samaria tidak haus lagi. Tidak haus lagi. Perempuan Samaria ada 5 suami. 5 suami. Masih haus. Haus untuk cinta Allah. Haus untuk kehidupan Allah. Haus untuk kebahagiaan Allah. Kegembiraan Allah. Hari ini, barangkali kita ada 5 rumah, 5 kereta, 5 juta ringgit, 5 kiping tanah. Tetapi barangkali macam orang Samaria masih haus. Haus untuk kegembiraan Allah. Haus untuk cinta Allah. Haus untuk kehidupan Allah. Dan ini musim prapaskah untuk kita tumbuh iman. Macam itu perempuan Samaria. Supaya malam Paskah katekumen kita boleh dibaptis. Supaya kita yang sudah dibaptis boleh membaharu pembaptisan kita. Membaharu iman kita. Jawab itu 6 soalan iman. Membaharu iman kita. Membaharu pembaptisan kita. Dan kita malam Paskah dipercik oleh air pembaptisan air Roh Kudus. Kita akan bangkit dengan Kristus. Dan kita dapat cinta Allah, kehidupan Allah, kegembiraan Allah. Tidak haus lagi. Ini Kristus cakap, ini Allah cakap, bukan saya cakap. Percayalah. Pembacaan pertama ikut Injil. Sebab itu pembacaan pertama pun memberitahu kita 2 yang penting. Iman, Roh Kudus. Tetapi pembacaan pertama memberitahu kita orang Israel tidak ada iman. Mereka haus di padang gurun. Sebab itu mereka bertangkar dengan Musa. Mengapa kau bawa kita keluar dari Mesir, datang ini gurun pasar untuk haus mati. Kita pun mati, anak pun mati, tanah kita, binatang kita, tanah kita pun mati. Dan mereka bukan berlawan dengan Musa saja, mereka pun berlawan bertangkar dengan Allah. Sebab itu tempat dipanggil Mariba, bertangkar. Artinya masa cuba Allah, tidak percaya Allah tapi cuba Allah. Dan mereka cakap akhirnya, Tuhan ada dengan kita atau tidak ada? Tuhan ada dengan kita atau tidak ada? Masa tidak ada? Sebab itu tempat dipanggil Mariba, bertangkar, masa cuba. Tetapi penting daripada itu, pembacaan pertama memberitahu kita Allah kasih mereka air dari batu, air dari padang pasir yang kering dan mati. Dan ini air dari padang gunung, satu simbol tanda air Roh Kudus. Sebab air Roh Kudus boleh kasih kita hidup dari dosa dan kematian. Sebab itu air pembacaan pertama tunjuk kepada Injil, air hidup yang Jesus kasih perempuan Samaria. Itu air Roh Kudus. Sungguhpun perempuan Samaria orang dosa, tapi dan mati. Tapi Jesus kasih dia air hidup Roh Kudus. Mereka hidup, dia hidup. Mazmur ikut tema pembacaan pertama. Sebab itu Mazmur pun memberitahu kita tentang iman. Mazmur memberitahu kita mesti kita beriman di Allah. Sungguh pun ada masa dan susah.
Jangan hilang iman kepada Allah. Sebaliknya, ada susah, ada masalah, tambah lagi iman di Allah. Sebab Allah yang mencipta kita, Allah yang selamat kita. Sebab itu tadi kau jawab 3 kali. If today you will listen to His voice, harden your hearts. Hari ini, dengarlah suara Dia. Jangan keras kepala, jangan keras hati. Dan ini ambil dari bahagian ketiga Mazmur hari ini. Dan bila kita baca penuh. If today you will listen to His voice, harden not your hearts at Meribah. As on that day at Massa, when your fathers put me to the test, though they tried me, though they saw my work. Kalau hari ini kau dengar suara Allah, jangan keras kepala. Macam di Meribah, macam di padang gurun, bila nenek moyang kamu cuba kita dan nenek moyang kamu cuba saya, dan mereka cuba saya, semua pun sudah tengok apa saya buat. Apa Allah buat? Allah mencipta semua, Allah selamat semua. Masih tidak percaya. Itulah orang Israel. Tapi hari ini kita percaya Allah. Nah, sebab itu tadi kita jawab 3 kali. Kalau hari ini dengar suara Allah, jangan keras kepala, jangan keras hati. Itu bahasa Inggris imperatif, Pak. Bukan kalau hari ini. Hari ini. If today you will listen to His voice, harden not your hearts. Hari ini, bila kau dengar suara Allah, jangan keras kepala, jangan keras hati. Pembacaan kedua pun kasih tahu kita tentang iman. Pembacaan kedua pun kasih tahu kita tentang iman. Pembacaan kedua memberitahu kita diselamatkan orang iman. Sebab dalam iman kita dapat Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu roh cinta Allah. Apa bukti Allah cinta kita? Sebab Kristus mati untuk kita bila kita masih orang dosa. Susah mati untuk orang baik pun. Apalagi Kristus mati untuk orang dosa. Itulah bukti Allah cinta kita. Lagi. Musim Prapaskah, gereja suruh kita buat 3. Puasa, sembahyang, tolong orang miskin. Ini bukan hukum kita sebab kita dosa. Tidak. Ini tolong kita tumbuh iman macam perempuan Samaria. Supaya malam Paskah katekumen kita boleh dibaptis. Supaya malam Paskah kita sudah dibaptis. Boleh membaharu pembaptisan kita. Membaharu iman kita. Jawab itu 6 soalan iman. Membaharu iman kita, membaharu pembaptisan kita. Dan malam Paskah kita akan dipecet oleh pembaptisan Roh Kudus. Dan kita akan mati bangkit dengan Kristus di kehidupan baru Paskah. Dan kita akan dapat cinta Allah, kehidupan Allah, kegembiraan Allah. Tidak haus lagi. Dengan ini saya wish kau a happy and a blessed land. Amen.